Akan kita lanjutkan dari topik selanjutnya. Mungkin kalau boleh recap sejenak, minggu lalu itu ada ngebahas tentang beberapa step yang biasa dilakukan di dalam data warehouse. Ada yang bentuknya staging dulu, terus ada bentuk data mart-nya, dan di tengah-tengahnya ada intermediary steps yang sifatnya opsional. Terus selanjutnya mungkin kalau dari course-nya yang dibahas adalah bentuk-bentuk database itu yang common ada apa aja sih? Mungkin ini sekilas saja. Yang pertama yang paling umum adalah relational database. Relational database itu biasanya distinction-nya ada primary key, foreign key, dan denormalization. Denormalization tuh kayak apa ya sebutannya? Pemecahan data menurut logiknya, yang mana sebenarnya denormalization itu sangat dianjurkan di relational database dengan benefit seperti query yang lebih cepat maupun logic separation yang lebih rapi. Jadi yang paling umum adalah relational database. Contoh-contoh relational database yang paling umum yaitu MySQL, ada Postgres, ataupun yang berbayar seperti Oracle, ataupun Snowflake juga termasuk relational database. Yang kedua yang common adalah in-memory databases. Jadi ini tidak se-common relational database, tapi penggunaannya cukup ada, tapi hanya untuk case-case tertentu, yaitu yang berbeda dari relational database adalah kalau relational database itu datanya mereka sering swap antara yang ditaruh di memori dan ditaruh di disk. Sedangkan kalau di in-memory database itu semua datanya di-store di memori yang mana RAM, yang mana ada benefit pasti rate retrieval-nya jauh lebih cepat daripada data yang disimpan di disk, dan juga apa ya, ya lebih cepat. Tapi kalau in-memory database drawback-nya adalah kalau semisal ada apa-apa sama database-nya, datanya hilang karena tidak ada permanent storage-nya, dan juga secara cost lebih tinggi karena RAM juga lebih mahal, seperti itu. Nah, contoh in-memory database yang terkenal ada Redis sih. Sebenarnya Redis itu bukan in-memory database banget, tapi kalau database di sini artiannya adalah tempat penyimpanan, ya sebenarnya Redis juga bisa buat tempat penyimpanan sih. Jadi ini salah satunya. Dan ada juga ada juga Amazon Memory Database. Lalu ada juga OLAP. OLAP mungkin saya belum pernah menggunakan secara langsung, tapi saya pernah lihat di company tempat saya kerja sebelumnya. Jadi OLAP itu yang bisa saya simpulkan adalah dia itu biasa dipakai di tempat-tempat yang sangat korporat dan mungkin yang development flow-nya adalah waterfall. Lalu apa ya? Kalau OLAP sendiri itu datanya disimpan di file namanya MDX, dan yang menurut saya unik dari OLAP sendiri itu integrasi antara OLAP dan Excel itu sangat kuat banget. Jadi user non-technical tanpa perlu SQL itu mereka bisa ngebuat agregasi by dimension menurut apapun yang mereka mau dari Excel langsung. Jadi integrasi ke Excel itu menurut pengalaman saya dulu sangat-sangat kuat, dan untuk hitungan Excel itu sangat cepat, menarik banget. Tetapi at the same time OLAP ini tidak terlalu common karena ya punya tools-nya sendiri, dan juga proses development-nya itu cukup lama, dan apa ya,
Untuk sekarang sendiri sih, fungsi OLAP Cubes itu sudah bisa digantikan dengan, data mart, yang mana, udah nggak usah pakai platform yang beda, bahasa lagi, udah kalau data mart bentuknya juga plus minus juga sama cepatnya, sama-sama SQL, seperti itu sih. Dulu kalau di company saya sebelumnya itu, tim finance yang mereka kerja sama vendor eksternal, eee, mereka minta untuk data-data pelaporan mereka itu di-develop di eksternal menggunakan OLAP. Jadi yang menarik adalah ya, mereka kalau mau agregasi apa-apa, itu tinggal drag and drop dari Excel aja, cepet banget, sangat cepat banget surprisingly dan, mereka bisa ngelakuin itu tanpa perlu bantuan BI. Tapi drawback-nya adalah karena ini dikerjain vendor, entah vendornya yang kerjanya kurang bisa catch up dengan kerjaan, eee, tempat saya sebelumnya, atau memang proses development yang lama, tiap mau ada modifikasi itu makan waktu lama banget, hampir 2 minggu plus. Jadi ada cost and benefits-nya, seperti itu sih. Itu sekilas tentang apa ya, bentuk database dan macam-macamnya. Selanjutnya mungkin mulai masuk ke in depth-nya terkait, data warehouse sendiri. Jadi, eee, kalau yang berangkat paling basic, itu ada 2 bentuk utama untuk kita mendesain, eee, tabel-tabel yang ada di database, yaitu mungkin yang paling umum adalah star schema dan juga ada bentuk lain yaitu snowflake snowflake schema. Jadi sebelum masuk ke star schema dan snowflake schema, bentuk lebih granulernya lagi dari 2 hal itu adalah, facts dan dimension, yang mana facts and dimension itu, eee, apa ya, pondasi dari data warehouse sendiri sih. Jadi facts and dimension itu, eee, mungkin sekilasnya facts itu bentuknya yang bisa kita ukur agregasi, sedangkan dimension itu yang bentuknya, apa ya, dimension itu yang tidak bisa diagregasi, tapi kita mau ngelihat data itu dari angle apa aja, itu disebutnya dimension. Itu mungkin bahasa saya aja sih. Mungkin, bentuk lainnya adalah profit by year, year adalah dimension-nya, sedangkan profit itu adalah facts-nya. Jadi, dimensional modeling itu bentuk kita untuk menstruktur datanya, dan tujuannya itu supaya pengambilan datanya itu cepat, terstruktur, lalu juga, untuk longevity dari penggunaan data warehouse sendiri, karena ini ngikutin paradigma yang didesain sama Kimball, Om Kimball, gitu sih. Mungkin kita mulai dari facts sendiri. Facts itu apa? Facts itu biasanya kalau di star schema itu yang berada di tengah. Facts itu adalah yang akan kita ukur, dan biasanya tuh bentuknya angka, tapi nggak mesti sih. Either itu apa namanya, misalnya profit atau either itu umur, itu bisa disebut sebagai facts dan, facts biasanya yang kita analisa. Itu facts-nya biasanya di tengah dan di sekitar facts itu biasanya dikelilingi dengan dimensions. Jadi dimension itu, seperti kita mau ngelihat facts ini dari angle apa aja sih, dan biasanya nilai dari dimension itu jarang berubah dan, dimension itu sifatnya deskriptif. Lalu, kita biasanya menggunakan dimension itu untuk grouping maupun, filtering data-data, yang diinginkan. Mungkin ini sekelas bentuk dari star skemanya, di tengah ada sales, lalu di kanan kirinya ada angle-angle yang kita mau, lihat dari data sales ini, mungkin kita mau ngelihat dari sisi customers-nya, atau dari lokasi stores-nya, atau, dari kategorinya misalnya, seperti itu sih. Lalu, star schema ini merupakan bentuk, dimensional modeling yang paling basic dan, sebisa mungkin bentuk skema itu diturunkan ke level star schema, soalnya ya paling enak dilihatnya ini gitu, sebisa mungkin. Lalu,
Ada juga Snowflake Schema. Jadi kalau di Snowflake Schema sendiri itu kayak star schema yang harus diturunkan lagi karena ada purpose tertentu lah. Mungkin kalau di contoh ini, di sini ada table sales. Di table sales ada product ID, customer ID, sedangkan kalau sales di table sales itu ada detail produknya apa, kategorinya apa, itu nanti jadinya table terlalu flat, jadi kita harus denormalize. Jadi kita perlu table produk sendiri yang menyangkut informasi-informasi produk. Mungkin contohnya di table yang bawah ini ada produk ID 12345 dan informasi-informasi terkait produk itu. Namun di sini kita bisa melihat ada kolom kategori, yang mana kolom kategori ini bisa kita denormalize lebih jauh supaya tidak terjadi redundancy, maksudnya informasi yang sama itu diulang berkali-kali. Jadi untuk yang ini, informasi kategori yang ada di table produk itu dipecah lagi jadi table lain, yaitu table kategori, yang mana di table produk informasi kategori berubah menjadi integer, yang mana itu bentuk foreign key-nya, lalu dibuat table kategori, di mana di table kategori itu dibuat indexing, seperti kayak kategori ID 1 itu artinya apa, seperti itu sih.